Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah. Saya adalah guru mapel Quran Hadis di MIN 2 Kota Madu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 September, saya akan praktek mengajar untuk uji kinerja saya. Adapun materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah hukum mim sukun. Berikut video bukti keikutsertaan saya dalam PPG dalam jabatan gelombang pertama tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak itu semua? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah, minggu Allahu Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa semangatnya. Anak-anak itu semua hebat, soleh, solehah. Nah, sebagai tanda kalau kalian sudah siap belajar, ayo bukunya, alat tulisnya, semuanya siap di atas meja. Hari ini masuk semua, Nak? Masuk. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, ayo, siapa yang siap memimpin doa untuk pagi hari ini? Saya. Ayo Mas Billy, silahkan maju ke depan memimpin berdoa. Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Semoga kedepannya Mas Billy tidak hanya memimpin berdoa saja, tetapi bisa memimpin umat, bahkan memimpin negara ini. Allahumma amin. Sebagai bukti cinta kita kepada tanah air, ayo bersama kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Siap anak-anak? Siap. Mari tak gentar, hati tak diserang. Anak-anak, masih ada yang ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Pertemuan surat At-Tin. Ya, betul. Kemarin kandungan surat At-Tin itu membahas tentang apa? Manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Iya, anak-anak hebat, pintar, saleh dan salehah. Setelah kita kemarin membahas surat At-Tin, ada yang tahu nggak untuk hari ini kita akan membahas tentang apa? Hukum sukun. Iya, hebat, hukum sukun. Berarti tadi malam sudah belajar. Ada yang tahu nggak mengapa setelah kita membaca surat At-Tin kok sekarang kita membahas tentang hukum mim sukun? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Alhamdulillah, kok siap menjawab semua. Ayo coba Ibu, ingin Mas Billy coba yang menjawab. Apa jawabannya? Karena dalam membaca Al-Quran harus memakai ilmu tajwid. Iya, bagus sekali Mas Billy jawabannya. Memang ketika kita membaca Al-Quran, baik ketika anak-anak murojaah di rumah atau saat anak-anak tadarus di masjid ataupun TPA, kita harus membaca Al-Qurannya dengan menggunakan ilmu tajwid. Sebab apa anak-anak? Supaya kita membaca Al-Qurannya dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, termasuk dalam tajwid adalah hukum mim sukun yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah anak-anak belajar atau setelah proses pembelajaran, anak-anak mampu merinci hukum mim sukun. Selanjutnya mampu memilih hukum mim sukun dengan tepat. Setelah itu, anak-anak juga mampu merumuskan bagaimana cara membaca hukum mim sukun dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak mampu membuat bagan hukum mim sukun dengan tepat. Jadi, nanti setelah anak-anak menyaksikan video yang Ibu tayangkan, kita akan mengadakan tanya jawab tentang materi yang ada dalam video. Kemudian, setelah itu, anak-anak akan bermain kartu hukum mim sukun. Jadi nanti anak-anak akan mencoba mendalami hukum mim sukun melalui media kartu hukum mim sukun. Kemudian setelah itu anak-anak silahkan berdiskusi dengan temannya sekelompok. Setelah berdiskusi, perwakilan dari salah satu anggota kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu punya 3 buah gambar untuk kalian semua. Yang pertama ini gambar apa, Kak? Pantai. Ya, gambar pantai. Bagaimana gambarnya? Jelas nggak? Jelas. Gambar yang kedua ini gambar apa? Pohon. Gambar pohon. Kira-kira itu pohon apa? Kabur. Oh, ada yang beringin. Pohon apa? Kabur. Pohon kabur. Kenapa kok pohon kabur? Gambarnya tidak jelas. Coba Ibu masih punya 1 gambar lagi. Ya, ini gambar apa? HP. HP-nya berada di mana? Dalam botol. Ada gambar yang jelas, gambar yang samar-samar, dan satu benda masuk ke dalam benda lain. Kira-kira apa yang hubungannya jelas, samar-samar, dan satu benda masuk dalam benda lain dengan pelajaran yang akan kita pelajari? Ayo, ada yang bisa menjawab kira-kira hubungannya apa? Saya, Bu. Iya, Mbak Kirana? Ya, Mbak Kirani, kira-kira ayo apa kaitan gambar tadi dengan materi kita selanjutnya? Hukum sukun. Kenapa dengan hukum sukun? Ada 2. Apa saja? Jelas. Iya, jelas. Terus samar-samar. Terus yang ketiga? Memasukkan huruf mim sukun ke huruf mim selanjutnya.
Iya, pinter. Jadi hukum mim sukun itu cara membacanya kan ada 3, ada jelas, samar-samar, dan memasukkan huruf mim sukun yang depan ke huruf mim selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak silahkan perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Coba kalian cermati, kalian pahami. Ada hukum mim sukun. Apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham misrain atau idgham mimi. Yang ketiga, idgham syafawi. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Ya, coba diperhatikan ya, sambil dipahami. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Adapun cara membacanya harus dibaca sama-sama atau mendemu. Contoh, lafal huruf ini. Pertama, wa man ya'tasim billah. Wa man ya'tasim billah. Ya, pada saat kita mengucapkan huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, maka cara pengucapannya harus dibaca sama-sama atau dibaca penuh dengan durasi waktu 2 ketikan. Contoh yang kedua, wa ma hum bi kharijina. Wa ma hum bi kharijina, dan selanjutnya. Yang kedua adalah idgham mimi. Video tadi membahas tentang apa, anak-anak? Hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Iya. Jika ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada berapa? 3. Iya, betul, ada 3. Apa saja? Ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi, Ikhfa syafawi. terus Idgham mimi. iya, betul. Ada yang tahu nggak? Idgham syafawi itu apa? Siapa ya tadi yang belum ditunjuk? Ya, coba Mas Kartiar apa? Sukun bertemu ba. Iya, mim sukun bertemu ba. Kira-kira betul atau salah, Kak? Betul. Ya, betul. Nah, selanjutnya setelah tadi ikhfa syafawi kan ada idgham mimi. Ayo, siapa yang tahu apa itu idgham mimi? Ya, Mbak Hafizah? Mim sukun bertemu mim. Mim sukun bertemu mim. Betul atau salah, Kak? Betul. Ya, ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, yang terakhir idgham syafawi. Ayo, siapa yang bisa idgham syafawi itu apa? Ya, Mbak. Silakan. Mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Iya, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Untuk selanjutnya, anak-anak, buku paketnya silahkan dibaca tentang hukum mim sukun dan juga cara membacanya. Ibu beri waktu 5 menit, silahkan dibaca. Waktu membaca sudah selesai. Untuk selanjutnya, anak-anak silahkan perhatikan apa yang akan Ibu tayangkan. Coba lihat. Menurut kalian, lafal yang pertama ini termasuk bacaan apa? Ikhfa syafawi. Mengapa dibaca ikhfa syafawi? Karena sukun bertemu ba. Ya, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ayo, untuk lafal yang pertama, siapa yang siap untuk mencoba membacanya? Saya Bu. Ayo coba Mbak Rara yang membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Akafartum ba'da imanikum. Menurut kalian, bacaan Mbak Rara tadi betul
dua ini termasuk bacaan apa? Bacaan? Mengapa dibaca idgham ini? Karena mim sukun bertemu mim. Ya, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Siapa yang berani mencoba membacanya? Saya. Silakan Mas Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Mislahum ma'hum. Ya, menurut Mas Reza dibaca mislahum ma'hum. Betul atau salah? Betul. Mengapa kok betul? Karena Ya, karena dibaca mendengung. Nah, bacaan mendengung itu seperti apa? Nah, seperti misalkan kalau setiap malam kalian tidur, ada yang suka mengganggu dan mencubit kalian, itu namanya apa? Nyamuk. Suara nyamuk itu seperti apa, Nak? Menurut kalian suara nyamuk itu jelas atau mendengung? Ayo kita baca bersama. Mislahum ma'hum. Ya, ada lagi contoh yang terakhir. Ya, coba perhatikan lafal yang pertama ini. Menurut kalian lafal yang pertama ini termasuk bacaan apa? Idgham syafawi. Mengapa dibaca idgham syafawi? Karena sukun bertemu sama huruf mim dan ba. Iya, karena ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Ya, siapa yang berani mencoba membaca contoh yang ketiga ini? Coba angkat tangan. Saya. Ya, silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum yahzanuna. Ya. Walahum yahzanuna. Betul atau salah? Betul. Kenapa betul? Karena dibaca dengan jelas. Ya, ayo kita baca bersama. Walahum yahzanuna. Ya, alhamdulillah anak-anakku semua sudah bisa membedakan bagaimana cara membaca idgham syafawi, ikhfa syafawi dan juga idgham ini. Biar tambah semangat, ayo tepuk satu. Yes, go. Tepuk dua. Yes, go. Selanjutnya, Ibu punya permainan untuk kalian semua. Ini ada kartu hukum mim sukun. Adapun cara memainkannya seperti kalian saat memainkan kartu Uno. Ya, sudah terbiasa main kartu Uno ya, Nak? Ya. Iya, Nak. Jadi nanti cara memainkan kartunya sama persis seperti saat kalian main kartu Uno. Cuma bedanya nanti kalian harus mengumpulkan dari masing-masing pembagian hukum mim sukun itu, kan ada 3 tadi. Misalkan yang idgham syafawi itu dikumpulkan pengertiannya apa, cara membacanya bagaimana, dan juga contoh-contoh lafalnya apa dijadikan satu. Jadi masing-masing pembagian hukum mim sukun itu dikelompokkan berdasarkan bagiannya masing-masing. Nanti tugas kalian adalah berdiskusi tentang materi yang ada di dalam lembar diskusi ini, ya. Tapi di sini ada 3 bab yang harus didiskusikan. Materi 1, 2, dan 3. Terus materi yang keempat yang membuat gagal nanti dikerjakan secara mandiri. Ya, silakan didiskusikan.
masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk presentasi. Saya mulai dari kelompok 1. Ayo silahkan, siapa yang akan mewakili? Silahkan maju ke depan. Hasil diskusi kelompok saya, hukum mim sukun dibagi menjadi 3. 1. Sifat syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. 2. Idgham mimi adalah jika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. 3. Izhar syafawi adalah jika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menurut kelompok A, hukum mim sukun ada berapa? 3. Apa saja? Sifat syafawi, izhar syafawi, dan idgham mimi. Ayo kelompok lain bagaimana? Setuju dengan kelompok A? Setuju. Iya, kelompok A hebat, soleh-solehah. Selanjutnya kelompok kedua, siapa yang akan mewakili maju ke depan? Iya, ayo Mas Jeza, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dengan teman saya yang termasuk hukum bacaan mim sukun. Lam yalid wa lam yulad, bacaan izhar syafawi. Wa hum bil akhirati, bacaan ifa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. Lahum min jahannama, bacaan idgham mimi sebab mim sukun bertemu mim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Iya, bagus sekali tadi presentasinya, bacanya pun juga lancar, alhamdulillah. Ya, bagaimana kelompok lain? Sama nggak hasilnya dengan kelompok 2 tadi? Ada kelompok 3, siapa yang siap mewakili? Iya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum diskusi kelompok saya. Menemukan cara membaca hukum mim sukun. Ikhfa syafawi harus dibaca sama-sama dan lamanya 2 harokat atau 1 alif. Idgham mimi harus dibaca mendengung dan lamanya 2 harokat atau 1 alif. Izhar syafawi harus dibaca jelas dan tugasnya hanya 1 harokat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, diskusinya sudah selesai. Bagus-bagus semua presentasinya. Ya, dari hasil diskusi tadi, ayo Pak Syafawi cara membacanya bagaimana tadi? Samar-samar. Ya, samar-samar. Namanya berapa? 2. Iya, 2 harokat. Kalau Izhar Syafawi, bacanya bagaimana? Berapa harokat? 1. Iya, jadi Ikhfa Syafawi itu membacanya samar-samar selama 2 harokat. Sedangkan idgham mimi didengungkan juga selama 2 harokat lamanya. Sedangkan bacaan Izhar Syafawi karena membacanya jelas, maka harus dibaca tegas, tidak perlu dilamakan, cukup 1 harokat saja. Nah, tadi setelah kita berdiskusi secara kelompok, untuk selanjutnya anak-anak silahkan melanjutkan tugas berikutnya, yaitu membuat bagan hukum mim sukun. Adapun cara membuatnya bisa dilihat pada buku paket halaman 29. Di sini kan ada contoh bagan, tapi bagan peta konsep. Nanti anak-anak tinggal mengganti peta konsep ini diganti dengan pembagian hukum mim sukun. Kemudian untuk kolom berikutnya yang ini bisa diisi dengan pengertiannya dan juga cara membacanya, ataupun bisa ditambah dengan contoh bacaannya. Untuk membuat bagannya bisa dibuat menyamping seperti ini dan juga bisa dibuat dari atas ke bawah.
ketika membuat bagan dibuat serapi mungkin dan seindah mungkin. Nanti yang hasilnya paling baik, paling rapi, paling indah, Ibu persilahkan maju ke depan untuk Ibu foto untuk dijadikan dokumentasi. Alhamdulillah, hasil membuat badannya sudah bagus-bagus semua, nak. Tapi Ibu minta 2 anak untuk maju ke depan yang menurut Ibu hasilnya paling rapi dan paling indah. Ya, silakan Mbak Nafiza untuk maju dulu. Mau Ibu foto ya? Selanjutnya Mbak Bernia, silakan maju. Ya, silakan. Selanjutnya ini ada lembaga LKPD, silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ayo anak-anak, dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini tadi membahas tentang apa? Hukum sukun. Hukum sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah itu ada berapa? 3. Apa saja? Selanjutnya, jika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan ya. Anak-anak, karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang menjadi pedoman hidup kita, tolong ketika kalian membaca Al-Quran, perhatikan betul-betul. Pertama, perhatikan tajwidnya. Yang kedua, perhatikan pula huruf-hurufnya atau makhorijul hurufnya. Yang terakhir, yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah perhatikan adab kalian ketika membaca Al-Quran, baik adab pakaiannya, cara duduknya, dan juga cara pelafalannya. Jangan terlalu cepat. Karena apa? Kalau pelafalannya terlalu cepat-cepat, itu nanti bisa jadi menyebabkan salah dalam pengucapan. Kalau kalian salah dalam pelafalan Al-Quran, maka kalian tidak akan mendapat pahala, tapi malah akan berdosa. Nah, untuk minggu depan kita akan mencoba mempraktekkan membaca hukum mim sukun. Untuk itu minggu depan kalian baca Al-Quran ya nak ya? Ya. Nah, sebelum kita akhiri, ayo kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Posisi siap. Berdoa mulai.